Renduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Selasa 24 Juni 2025. Saya Romo Ia Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita mohon rahmat kegembiraan rohani agar sebagaimana Zakaria dan Elisabeth, hidup kita pun selalu dilimpahi semangat, mengabdi dan setia pada Tuhan di dalam kegembiraan sejati. Bekal rohani diambil dari renungan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjut ayat 80. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengannya. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria seturut nama bapaknya. Tetapi Elisabeth ibunya berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka pun memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak dia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu dia pun berbicara serta memuji Allah. Lalu ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati, lalu berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Kemudian dia tinggal di padang gurun sampai tiba harinya dia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada mereka yang saleh. Zakaria dan Elisabeth adalah pribadi yang saleh. Mereka setia pada aturan agama dan juga taat pada ajaran Tuhan. Hidup mereka dikuasai oleh kebenaran iman. Banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi hati mereka telah menyatu dengan kehendak Allah, sehingga aneka tantangan itu tidak menjadi beban yang menakutkan. Jika hidup sudah benar-benar berserah pada Allah, maka akan banyak tersedia bentuk rahmat yang sudah Allah sediakan. Zakaria dan Elisabeth menikmati rahmat yang Allah berikan dengan hati mereka yang selalu beriman. Saudara-saudari, hidup kita yang sibuk ini harus disandarkan pada rahmat Allah. Sebab tanpa Allah kita itu bukan siapa-siapa. Untuk itu penting kita refleksikan, sejauh mana aku bersandar kepada Allah? Apakah hanya ketika tersandung masalah, ketika pikiran sedang kacau, ataupun ketika berduka cita? Apakah frekuensi waktu yang kita sediakan untuk bersandar pada Allah itu setiap hari adalah sama, stabil, atau tergantung kondisi? Kita berharap melalui kisah Zakaria, Elisabeth, dan Yohanes Pembaptis, kita punya keteguhan dan pengharapan hanya pada Allah setiap saat dan di setiap kondisi. Mari kita sosong hari ini dengan semangat iman dan juga kemantapan hati untuk bersandar pada Allah, satu-satunya andalan kita. Selamat berkarya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas segala anugerah-Mu. Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami mohon agar hati kami Engkau bersihkan dari segala kejahatan dan kesombongan. Semoga kami semakin terlatih untuk bersandar padamu setiap saat. Semoga pula kami tak pernah melupakan kasih-Mu, sehingga apapun yang kami terima, akhirnya bisa kami jadikan persembahan kepadamu. Dayailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sebab hanya Engkau-lah yang kami andalkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.